Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Menurut saya ini sungguh sangat-sangat luar biasa sekali cara-cara yang dimainkan hanya untuk melanggengkan sebuah kekuasaan. Dan melihat semua kejadian ini, Badan Pengawas Pemilu pun dibuat seakan-akan tidak berdaya sama sekali. Nah, kalau yang seperti ini saja terus-terusan dibiarkan, maka jangan salahkan apabila semua penonton akan turun ke lapangan pertandingan. Dan kalau Mahkamah Konstitusi sudah dimainkan, kemudian aparat juga sudah dikerahkan, bahkan kepala-kepala desa hingga perangkatnya pun sudah diarahkan. Lantas pertanyaannya adalah siapa sebenarnya yang panik dalam pertandingan? Kan itu pertanyaannya, benar gak? Ya tapi sudahlah, biarkan saja rakyat yang menilai. Saya yakin kok rakyat ini sudah cerdas untuk menentukan pilihannya. Kecuali kalau memang sengaja ada yang mengutak-ngatik suara di KPU. Kami datang baik-baik Pak Polisi. Kami datang baik-baik. Sejumlah elemen mahasiswa berkumpul di kawasan Patung Kuda, gelar aksi demonstrasi 9 tahun pemerintahan Jokowi dan sekaligus memberikan evaluasi mereka. Mereka memiliki 13 tuntutan yang meliputi tegakan reformasi hukum, usut tuntas kekerasan aparat, dan usut tuntas pelanggaran HAM berat. Di sini juga terpasang sejumlah banner, mulai dari cukup sudah membangun politik dinasti, reformasi dikebiri, serta menolak keputusan Mahkamah Keluarga. Memang aksi demonstrasi hari ini juga tidak lepas dari putusan MK pada tanggal 16 Oktober 2023 silam terkait batas usia capres-cawapres atau sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah yang mahasiswa nilai sebagai karpet merah untuk anak presiden mendapatkan kekuasaan. Sahabat Dewe, bagaimana pendapat Anda terkait 9 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo? Pak, 56% sekarang generasi milenial dan Gen Z, generasi Z. Gimana cara meyakinkan agar anak-anak seperti saudara ini mau datang ke TPS? Nyatanya sudah muak. Mau milih siapa? Muak milih calon-calonnya seperti itu, jorok semua, partainya kotor. Saudara jangan berpikiran begitu. Kalau orang saudara menginginkan yang baik, lalu tidak ada yang baik terus saudara tidak milih, semakin hancur negara ini. Oleh sebab itu, lawan rasa muak itu, datang ke TPS, pilih yang baik. Itu tanggung jawab saudara. Saudara, tidak lama lagi negara ini akan dipimpin oleh saudara. Saya sudah 23 tahun berturut-turut di pemerintahan. Sudah 40 tahun. Ada yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Pak Prabowo lebih memilih Gibran ketimbang tokoh-tokoh lainnya yang lebih terkenal daripada Gibran, seperti Pak Yusril, Bu Khofifah, Pak Erick Thohir, Pak Erlangga, yang semuanya rata-rata menteri dan gubernur. Tetapi Pak Prabowo lebih memilih Gibran ketimbang tokoh-tokoh terkenal tadi. Mungkin banyak yang berpendapat bahwa dia adalah wali kota yang sederhana, mewakili milenial dan sebagainya. Itu kan pendapat. Silakan, kita bebas berpendapat. Tapi saya juga bisa berpendapat. Pendapat saya adalah yang pertama, Presiden Republik Indonesia, pembantu-pembantunya adalah menteri-menteri, dan diharapkan menteri-menteri ini akan mengarahkan ASN seluruh Indonesia untuk memilih Gibran. Itu satu. Pilih pemimpin itu bukan karena bapaknya. Pemimpin banyak yang muda nggak ada masalah. Yang penting mudanya itu berkapasitas. Jangan dipilih dia muda, tapi karena bapaknya misalkan. Jangan begitu menurut saya ya. Oke. Yang betul itu kita milih usia mudanya, tapi memang dianya memang mumpuni. Tapi ada satu hal juga sebenarnya, memang si anak muda sekarang kalau mau masuk ke jajaran partai-partai politik itu orang tuanya masih betah berkuasa. Itu yang jadi permasalahan, sehingga mereka untuk naik, jadi yang namanya kaderisasinya itu mentok dia. Karena Kang Denny, kekuasaan itu addicted. Yang kayak gini kok malah didukung buat jadi presiden? Apa mereka pada nggak mikir kalau ini orang sampai berkuasa, kan dia nggak punya empati terhadap rakyat kecil. Kalau pemimpinnya aja nggak punya empati, terus rakyat disuruh berharap sama siapa? Itulah salah satu alasan selain rekam jejaknya Prabowo yang bikin gua nggak mau milih dia berkali-kali dalam 2 kali pemilu kemarin. Karena untuk jadi pemimpin itu harus punya empati, bukan maksa rakyat harus simpati sama dia. Yang tololnya lagi, banyak para budak cintanya Jokowi yang sekarang ngedukung Prabowo pada bilang Prabowo udah berubah, udah hampir jadi manusia setengah dewa karena selalu nempelin Pak Lurah. Kampret. Memanas, Gibran versus rakyat.
Tolak proses pencalonan Prabowo Gibran yang cacat secara etika dan moral. Batalkan proses pencalonan Gibran yang cacat secara etika dan moral. Yang kedua, mendesak KPU untuk mendiskualifikasi bacawa pres Gibran karena pencalonan Gibran mendasarkan pada putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang cacat moral dan etika. Jika ada yang nyinyir, jika ada yang fitnah, jika ada yang berstatement negatif, diamkan saja, senyumin saja. Itu nanti angka-angka yang akan membuktikan kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah. Pak Prabowo tenang, saya sudah di sini, kata Gibran pasca pendaftaran capres dan cawapres di KPU. Wah, asik sekali sepertinya Gibran melontarkan kalimat itu tanpa tahu malu. Padahal di luar sana ada banyak kalangan yang sedang mengoreksi putusan janggal Ketua MK yang merangkap sebagai pamannya itu. Setelah banyaknya laporan dan bukti konkret, kejanggalan itu terungkap sebagai pelanggaran kode etik yang dilakukan sang paman dalam mengeluarkan putusan. Anwar Usman menerima akibatnya dengan dipecatnya dia dari jabatan Ketua MK. Lalu apa kabar dengan putusan yang keluar dari pelanggaran tadi? Ya, nggak berpengaruh sama sekali sih dengan dalih final dan tetap. Itu adalah awal mula drakor digelar Pak Produser sekaligus sutradara politik negeri ini. Siapa lagi kalau bukan masternya negeri ini? Ya, Presiden Jokowi sebagai badan eksekutif seharusnya punya keleluasaan untuk mencegah hal ini terjadi, atau setidaknya mencegah pengangkangan hukum oleh lembaga seindependen MK. Tapi dia diam dan merestui anaknya maju menjadi cawapres Prabowo Subianto yang dulu dianggapnya sebagai orang jahat karena sudah menggaungkan fitnah Jokowi PKI, Jokowi Chinese, sampai Jokowi Kristen. Terkesan sekali bukan ucapan Gibran yang menenangkan Prabowo tadi digaungkan karena menggunakan kekuasaan bapaknya dalam kontestasi Pilpres nanti kan? Kalau bukan pakai alat negara, tidak mungkin Gibran bisa setenang itu. Karena majunya dia menjadi cawapres berasal dari penabrakan konstitusi. Alat negara dijalankan untuk menghalangi langkah mereka berkuasa di negeri ini. Salah satunya saingan terkuat mereka, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kenapa mereka? Ya karena keduanya adalah kebalikan dari Prabowo Gibran. Ganjar Mahfud maju tanpa permasalahan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Selanjutnya yang menjadi krusial adalah rekam jejak yang jauh di atas Prabowo Gibran. Mulai dari keberhasilan Ganjar dalam memegang amanah di kursi eksekutif sebagai gubernur 2 periode dan Mahfud di ranah penegakan hukum, KKN adalah musuh keduanya dalam menjalankan tanggung jawab. Ganjar dinilai banyak memahami kebutuhan rakyat sehingga urusan kenegaraan maupun geopolitik menjadi keahliannya. Dari duduk di kursi legislatif, dia sudah banyak berbaur dan menampung aspirasi rakyat. Pun saat 10 tahun mengomandoi Jawa Tengah, banyak program yang dijalankan dengan keberhasilan yang nampak di depan mata, bukan? Begitu juga dengan Mahfud yang banyak dicari rakyat untuk mencari keadilan. Integritas keduanya tidak diragukan lagi. Apalagi Mahfud juga sudah teruji selama menjalani amanah sebagai yang mulia di kursi Ketua MK selama 2 periode loh. Sedangkan Prabowo dengan masa lalu pelanggar HAM berat dipecat dari dunia militer dan banyak polemik yang ditimbulkan selama menjabat di Kemenhan. Ya itu sudah dapat dirumuskan bahwa dia bukanlah seorang calon pemimpin. Lihat saja 5 tahun terakhir dengan program strategi nasional ketahanan pangan atau food estate yang gagal dan mangkrak. Ini membuat Komcat tanpa pemberdayaan, mempermalukan negara dengan proposal perdamaian Rusia Ukraina yang tidak berpihak pada korban pelanggaran HAM, semena-mena membeli pesawat bekas dengan ngutang sampai menjalin kerjasama dengan pihak luar di saat negara kita lebih dari mampu menyediakan atribut militer. Begitu kok nyuruh rakyat untuk cinta tanah air ya? Kan sama aja dengan manis di mulut, pahit di kenyataan dong. Belum lagi dengan Gibran yang baru 2 tahun menjadi wali kota, sudah dapat apa aja dia? Bisa menghadirkan artis Korea sampai mengadakan konser itu modalnya dari mana? Itu perlu dipertanyakan lagi. Satu-satunya yang diandalkan mereka itu hanya kekuatan nempel nama Pak Jokowi. Tapi nggak secara umum sih dan luasnya, karena negara kita kan demokrasi ya. Dan demokrasi tertinggi di negara ini bukan presiden
presiden yang mengomandoi alat negara untuk mencabuti baliho Ganjar Mahfud, mengintervensi dan mendiamkan intimidasi kepada pendukung Ganjar. Tapi demokrasi tertinggi negara ini dipegang oleh rakyat loh. Mereka melihat apa yang terjadi hari ini, MK yang sudah tidak bisa dipercaya sampai kebrutalan alat negara lain. Mereka bersama Ganjar dan Mahfud yang terus menggaungkan demokrasi sehat, melawan ketidakadilan dan menegakkan hukum untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka jika kekuatan Gibran hanya menggunakan pergerakan bapaknya, maka Ganjar Mahfud bergerak bersama rakyat. Ya, seperti yang digaungkan Ganjar, mereka nggak punya pasukan khusus ataupun bergerak dengan alat negara karena Ganjar Mahfud berjuang bersama rakyat. Hal itu sudah seirama juga dengan Ganjar yang menggaungkan suara Pak Ganjar, tenang, kami di sini. Sampai sekarang pun dan waktu yang tidak ada batasnya nanti, kami akan menjalankan instruksi Jokowi untuk menggunakan akal sehat dan hati nurani demi berjuang mencegah orang jahat berkuasa di negeri ini. Iya kan? Rakyat itu merupakan sumber kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan rakyat diperoleh dari momen pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Oleh karena itulah partai politik dan para elitnya berusaha keras mendapatkan dukungan masyarakat sebanyak-banyaknya. Sosialisasi ke berbagai daerah di Indonesia, mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat setempat dan menjanjikan berbagai program yang pro rakyat. Ini kan merupakan strategi para elit partai. Pasangan capres dan cawapres pun tidak ketinggalan, terus melakukan berbagai cara dan strategi agar diskusi dan didukung oleh masyarakat. Nah, momen-momen sekarang ini jangan sampai mengecewakan masyarakat loh, karena akan berbahaya. Langkah salah satu capres dalam proses pemilihan cawapres disinyalir mengecewakan masyarakat. Rakyat kecewa terhadap tokoh yang sekarang ini menjadi cawapres Prabowo Subianto, yakni Mas Gibran Rakabuming. Jadi bukti masyarakat kecewa dengan Gibran itu yang pertama, hasil terbaru survei Carta Politika ini menyatakan kalau pencalonan Gibran Rakabuming Raka itu malah membebani elektabilitas capres Prabowo Subianto. Penurunan elektabilitas Prabowo Gibran merupakan konsekuensi dari semakin tingginya kesadaran publik. Masyarakat menyadari telah terjadi intervensi kekuasaan dalam upaya meloloskan nama Gibran seusai putusan MK yang dipimpin Anwar Usman, adik ipar dari Presiden Jokowi alias paman dari Gibran. Ditambah lagi di media sosial juga marak sebutan Mahkamah Keluarga sebagai sindiran atas putusan kontroversial MK yang harus mengubah undang-undang untuk meloloskan Gibran, dan tampilnya Gibran mendampingi Prabowo justru membebani Prabowo. Alih-alih ikut memperkuat suara, malah merosot. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari persepsi tentang naiknya Gibran sebagai cawapres nggak bisa dipisahkan dari intervensi kekuasaan dan penggunaan institusi hukum MK sebagai instrumen kekuasaan. Ya, persepsi adanya intervensi kekuasaan di tubuh MK membuat pandangan publik bergeser, terutama bagi para pendukung Presiden Jokowi, dan tidak serta-merta memperkuat eksistensi Gibran. Yang terjadi adalah penguatan tentang tampilan Gibran sebagai simbol representasi politik dinasti Jokowi yang berusaha melanggengkan kekuasaan. Ya, penilaian publik atas adanya cawe-cawe Jokowi dalam putusan MK memang bisa dipahami. Hal itu dikarenakan relasi kekeluargaan dan relasi kekuasaan sangat kental dalam putusan 90/PUU 21/2023 tersebut. Menurut Carta Politika, menurunnya elektabilitas Prabowo Gibran sehingga bisa disalib Ganjar dan Mahfud tentu sangat membahayakan potensi kemenangan mereka. Apalagi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan jabatannya sebagai ketua MK sudah dicopot. Hal ini sebenarnya makin memperberat jalan bagi Gibran menuju kemenangan di Pilpres 2024 nanti, karena persepsi masyarakat terhadap dirinya semakin negatif. Ya, dipikir-pikir, memang benar kata AHY dulu ketika masih mesra bersama koalisi perubahannya. Kala itu si anak Pepo masih Gibran menyebut jika Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Itu dulu loh ya. Kalau sekarang AHY sudah nemplok sama koalisi barunya yang berada di barisan melanjutkan kinerja Jokowi. Pak Prabowo tenang, saya sudah di sini, kata Gibran pasca pendaftaran capres dan cawapres di KPU. Wah, asik sekali sepertinya Gibran melontarkan kalimat itu tanpa tahu malu. Padahal di luar sana ada banyak kalangan yang sedang mengoreksi putusan janggal ketua MK yang merangkap sebagai pamannya itu. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan
jalannya qabul. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.